Bapa, kami mengucap syukur karena kami sekalipun tidak bertemu langsung, tetapi kami merasakan persekutuan di antara kami yang hangat. Baik kami yang berada di LA, di San Diego, maupun di Jakarta. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih kami juga diberi kesempatan untuk menorish iman atau kerohanian kami melalui media Bible Study ini salah satunya. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam roh-Mu dan dalam firman-Mu, dan Engkau memeteraikan firman-Mu itu jauh di dalam lubuk hati kami, supaya kami selalu ingat bahwa firman-Mu itu pelita dan cahaya bagi langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan untuk surat Ibrani yang ditulis dengan penuh kesungguhan hati, dan kami boleh mempelajarinya selama ini dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Kami serahkan pertemuan kami malam ini juga sampai selesai. Tuhan hadir dan beserta dengan kami, dan juga memberkati pula saudara-saudara kami yang sekalipun malam ini tidak bisa hadir bersama kami dimanapun mereka berada. Tuhan tetap bersama-sama mereka juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, kita memang akan membaca Ibrani pasal 12, tetapi bagian penutupan ya, jadi pasal 12 ayat 18 sampai 29. Tetapi ada baiknya kita membaca lebih dulu kitab Keluaran, karena ini menjadi background yang menentukan, sehingga pembacaan kita nanti lebih mudah kita hayati. Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 22. Keluaran 19 ayat 16 sampai 22. Bisa minta tolong Pak Reinhard membacanya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus menempatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ya. Kemudian bisa dilanjutkan sedikit Pak Reinhard dengan pasal 20 ayat 18 sampai 21. Pasal 20 kitab Keluaran yang sama ayat 18 sampai 21.
Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Iya. Kemudian kita lengkapi lagi dengan Ulangan 4. Kali ini minta tolong Bu Esther membaca. Ulangan 4 ayat 11 dan 12. Lalu disambung Ulangan 5 ayat 22 dan 27. Ulangan 4 ayat 11-12. Lalu nanti kita sambung 5-22 sampai 27. Ulangan 4. Ulangan 4, 11-12. Yep. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-katamu kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Pasal 5 ayat 4 ya. 22-27. 22-27. Sampai ya, 22 sampai 27. Ulangan 5 ayat 22 sampai 27. Firman itulah yang ucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari itu telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ya, terima kasih Pak Reinhard dan Bu Esther. Sama-sama, Pak. Ya. Nah, sekarang bacaan kita untuk Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29.
Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu, suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya. Bagian ini bisa dibayangkan akan lebih susah dimengerti kalau kita tidak membaca Keluaran dan Ulangan tadi. Ya. Nah, sebenarnya saudara-saudara pada bagian hampir penutupan surat Ibrani ini, penulis surat Ibrani berbicara tentang dalam bahasa Yunaninya latreia. Kalau pakai bahasa kata kerja disebutkan di situ di ayat 28, latreu omen. Latreu omen itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beribadah. Jadi ibadah itu salah satu bahasa Yunaninya adalah latreia. Beribadah, latreu omen. Nah, kata ini bisa diterjemahkan menjadi worship maupun service. Ya, dalam bahasa Inggris kalau kita menerangkan tentang ibadah misalnya Sunday service, ya, ibadah Minggu atau Sunday worship. Jadi kata worship dan service itu kadangkala menunjukkan
pada satu maksud yang sama, sekalipun kata service itu lebih luas karena bisa pengertiannya pelayanan, ya, service dalam arti umum. Tetapi dalam arti khusus, service itu bisa pula identik dengan worship, ya, ibadah. Jadi di sini sebenarnya pada bagian yang kita baca ini, pasal 12 ayat 18 sampai 29 ini, penulis surat Ibrani bicara tentang worship atau tentang service. Nah, nasihat yang hendak disampaikannya sebetulnya tersimpulkan di ayat 28 dan 29. Ya, jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu sounding yang dia sampaikan kepada pembacanya tentang worship, tentang beribadah. Nah, mengapa dia merasa perlu menyampaikan nasihat tentang worship pada hampir penutup dari surat Ibrani ini? Dugaan saya begini. Saudara-saudara, kita tahu seluruh penyampaian surat Ibrani adalah tentang betapa umat perjanjian baru, umat Kristen, itu memperoleh anugerah besar berupa akses langsung kepada Allah. Akses langsung kepada Allah melalui perantaraan Yesus Kristus, yaitu imam besar menurut peraturan dari atas, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Kita sudah membicarakan itu panjang lebar. Jadi melalui Yesus Kristus sebagai perantara, maka kita punya akses langsung kepada Allah. Melalui Yesus, perantara perjanjian baru yang mencurahkan darahnya sendiri di mezbah atau di altar kayu salib. Surat Ibrani sangat menekankan itu. Kita tahu bahwa kita sudah diberi akses langsung kepada Allah melalui perantaraan Yesus yang mempersembahkan darahnya di altar kayu salib. Nah, dibandingkan dengan umat perjanjian lama, anugerah yang diterima oleh umat perjanjian baru ini jalur shortcut. Jalur yang menyederhanakan semua kompleksitas dari ibadah menurut hukum Taurat Musa. Semua sistem ibadah menurut hukum Taurat yang kompleks itu menjadi sederhana sekali karena diambil shortcutnya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Banyak details dari persyaratan-persyaratan di dalamnya sudah tidak berlaku lagi di zaman perjanjian baru. Nah, sebagai akibatnya, umat perjanjian baru, umat Kristen, bisa dengan mudah dan dengan sederhana menghampiri takhta
Allah. Kita dengan mudah dan dengan sederhana menghampiri takhta Allah. Jauh dari tata cara ritual yang rumit dan ketat. Ibaratnya akses kita itu akses jalan tol bebas hambatan. Dan akses itu sudah dibuka melalui pengorbanan Yesus. Itu topik penting di dalam surat Ibrani. Kita sudah membahasnya itu berulang kali. Ya. Itu topik utama bahwa kita diberi akses yang mudah dan sederhana oleh karena pengorbanan Yesus. Itu namanya anugerah. Nah, tetapi yang namanya anugerah itu selalu mengandung dua aspek, yaitu hadiah, tetapi juga tanggung jawab. Menerima hadiah itu tentu menyenangkan. Semua orang suka. Tetapi menerima tanggung jawab belum tentu semua orang suka. Nah, itu sebabnya dalam kenyataan sebuah anugerah yang di dalamnya ada dua aspek itu, hadiah dan tanggung jawab, selalu punya lubang. Sebuah anugerah itu selalu punya lubang untuk dipungut bagian enaknya, yaitu bagian hadiahnya. Sedangkan bagian tanggung jawabnya disingkirkan, dengan sengaja diabaikan. Kita cuma mau terima bagian enaknya dari anugerah, yaitu bagian hadiah. Nah, itu lubangnya. Semua anugerah itu punya lubang di situ. Tetapi penulis surat Ibrani justru melihat lubang itu. Ya, dan lubang inilah yang hendak dia tutup. Dia berusaha menutup lubang ini dengan nasihatnya tentang ibadah pada akhir dari pasal 12 ini. Jadi dia berusaha untuk membuat umat Kristen perjanjian baru sadar bahwa anugerah yang mereka terima berupa akses yang mudah menuju ke Allah, itu tetap punya tanggung jawab yang besar. Sehingga kita tidak boleh menghadap Allah sekenaknya, seenaknya. Tidak boleh menghadap Allah dengan sikap yang tidak bertanggung jawab. Itulah sebabnya dia menutup pasal 12 ini dengan nasihat tentang worship. Leon Morris menyebut ini bukan cuma sekedar nasihat, tetapi ini sebuah catatan peringatan. Dia menulis begini dalam tafsirannya. He sounds the note of warning that great privilege means great responsibility. Jadi penulis surat Ibrani itu menyuarakan catatan peringatan, note of warning, that great privilege means great responsibility. Kita punya privilege besar, bisa mengakses Allah secara langsung, hanya dengan perantaraan Yesus Kristus. Hanya dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Hanya dengan berdoa
dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya privilege besar, tetapi privilege besar itu juga punya responsibility yang besar. Itu maksud dari penulis surat Ibrani. Nah, untuk memberi dasar bagi nasihatnya tentang worship ini, penulis surat Ibrani membentangkan perbandingan yang kontras antara suasana pada saat Allah hadir di zaman Perjanjian Lama dengan kemuliaannya di masa Perjanjian Baru. Dia membuat kontras antara Gunung Sinai dengan Gunung Sion. Itu kalau kita baca ayat 18 sampai 24. Ya. Dia membuat kontras antara Gunung Sinai dengan Gunung Sion. Yang satu mewakili Perjanjian Lama, Gunung Sinai. Yang satu mewakili Perjanjian Baru, Bukit Sion. Nah, untuk kita lebih bisa memahami suasana yang dilukiskan oleh penulis surat Ibrani tentang Gunung Sinai tadi, ada baiknya memang kita sudah membaca lebih dulu yang tadi saya ajak Anda membaca, ya, dari Keluaran 19 dan Ulangan 4 dan 5 itu. Nah, suasana pada saat Allah hadir di Gunung Sinai itu adalah suasana ketakutan akan kekudusan Tuhan. Semua fenomena alam yang muncul menggelegar secara bergantian, kilat, kemudian api, asap, awan, dan kemudian ditutup dengan bunyi sangkakala. Itu menghadirkan kegentaran yang besar. Ditambah lagi ada hukuman mati bagi manusia dan hewan kalau mereka melanggar batas kekudusan yang dipatok di lereng gunung itu. Jadi di kaki gunung itu dipatok batasan. Siapa yang melewati batas itu harus mati. Itu ketetapan dalam suasana pemberian firman Tuhan, 2 loh batu itu di Gunung Sinai. Jadi kehadiran Allah itu dirasakan sebagai suasana yang begitu mencekam sehingga umat enggan untuk mendengar suara Tuhan langsung. Mereka lebih memilih untuk Musa saja yang mengantarai mereka. Bahkan Musa sendiri mengaku dicekam rasa takut dan gentar. Jadi orang Israel menyuruh Musa, sudah kamu aja yang naik gitu ya. Kamu aja yang mendengar suara Tuhan, kamu yang naik. Nanti kamu turun beritahu kami. Tuhan jangan bicara langsung kepada kami. Karena mereka sangat ketakutan. Ya. Di ayat 21 dikatakan, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa sendiri pun merasa amat ketakutan. Nah, itulah suasananya. Suasana Gunung Sinai itu adalah suasana hadirat Allah yang turun pada masa Perjanjian Lama
yang disertai dengan fenomena-fenomena alam yang menggelegar, dan semuanya itu cuma menghadirkan dalam diri manusia rasa ngeri dan takut yang besar. Nah, mengingat suasana yang menyeramkan itu, tidak heran apabila sistem ibadah dalam Perjanjian Lama itu begitu penuh dengan persyaratan. Persyaratan ini dan persyaratan itu yang ketat dan punya sanksi yang berat kalau dilanggar. Tidak heran, ya, sistem ibadah dalam Perjanjian Lama itu tertata begitu rupa dengan kompleksitas yang besar sekali dan persyaratan-persyaratan yang ketat dan sanksi-sanksi yang berat. Karena apa? Karena the holiness of God. Karena kekudusan Tuhan itu memang tidak boleh dibuat main-main. Tidak terjangkau oleh manusia. Dan it's too sacred. Ya. Kehadiran Tuhan itu sangat suci. Sampai Gunung Sinai pun dibuat bergoncang ketika Allah turun dan hadir di situ. Kekudusan Tuhan itulah yang menyebabkan kegentaran yang besar. Ya, oleh sebab itu tidak heran ya, kalau sistem ibadah yang dibuat oleh Perjanjian Lama menurut hukum Taurat memang penuh dengan persyaratan ini dan itu yang sangat jelimet istilahnya. Ya. Nah, itu adalah suasana Gunung Sinai, ya, suasana ibadah Perjanjian Lama yang diwarnai oleh kegentaran akan kekudusan Tuhan. Tetapi penulis surat Ibrani ingin mengatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Maksudnya, kamu tidak datang kepada Gunung Sinai. Tidak lagi. Sistem ibadah Perjanjian Lama sudah selesai. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Tidak, kamu tidak lagi datang ke situ. Penulis surat Ibrani menegaskan, umat Kristen, umat Perjanjian Baru tidak lagi datang ke Gunung Sinai. Zaman Perjanjian Lama atau Perjanjian Pertama sudah berlalu. Bayangan sudah tidak diperlukan lagi karena kenyataan yang sesungguhnya sudah datang. Perjanjian Lama hanya bayangan. Kenyataan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan era Perjanjian Baru sudah tiba. Jadi kamu tidak lagi datang kepada Gunung Sinai. Tetapi itu tidak berarti ibadah Perjanjian Baru itu yang mudah dan sederhana itu menjadi gampangan. Nah, ini problemnya, ya. Ibadah Perjanjian Baru memang mudah dan sederhana, akses langsung. Tetapi tidak berarti menjadi gampangan dan boleh dilakukan serampangan. Sama sekali tidak. Great privilege
means great responsibility. Seperti kata Leon Morris. Justru, menurut penulis surat Ibrani, ibadah Perjanjian Baru patut dilakukan tetap dengan hormat dan takut. Ayat 28. Kata hormat dan takut di sini pengertiannya memang agak beda. Kalau NIV menerjemahkan dengan with reverence and awe. With reverence and awe. Sedangkan The Message, Eugene Peterson menerjemahkan brimming with worship, deeply reverent before God. Brimming with worship, deeply reverent before God. Jadi unsur takutnya berbeda. Sudah bukan gemetar, ngeri, atau takut mati, terbunuh, melainkan merendahkan diri dalam hormat dan kekaguman yang dalam dan penuh rasa terpesona. With reverence and awe, brimming with worship, deeply reverent before God. Ibadah Perjanjian Baru, unsur takutnya berbeda. Tidak lagi takut seperti orang tidak mau mati terbunuh, gemetar ketakutan, melainkan tunduk hormat dalam kekaguman akan kemuliaan Tuhan. Kita tentu tahu syair yang terkenal dari lagu How Great Thou Art itu. Ya. How Great Thou Art. Itu salah satu lirik lagu yang mencerminkan itu. Bagaimana orang Kristen menghadap Tuhan dalam worship dengan spirit, reverence, and awe. Nah, ibadah Perjanjian Baru ini yang dikontraskan dengan pengalaman Gunung Sinai oleh penulis surat Ibrani sekarang ditampilkan gambarannya, yaitu tentang gunung atau bukit Sion. Disebutkan di situ ayat 22-24, tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibadah Perjanjian Baru adalah datang ke Bukit Sion. Ya, tidak lagi ke Gunung Sinai, tetapi ke Bukit Sion. Seluruh ibadah di era Perjanjian Baru adalah perjalanan datang ke Bukit
Sion. Di zaman dulu, saudara-saudara, jadul ya, ada sebuah lagu rohani, mungkin ada yang tahu, yang syairnya adalah ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama, dan seterusnya. Ya. Jadi nyanyian itu nyanyian ku mendaki ke bukit Sion. Dan itu memang benar, itu adalah spirit dari ibadah perjanjian baru. Bukit Sion itu adalah bukit di mana kota Yerusalem bertumpu. Kota suci, kota Allah. Sekali lagi, penulis surat Ibrani menegaskan bahwa keselamatan yang digenapi dengan sempurna kelak pada akhir zaman, itu adalah keselamatan yang utuh. Keselamatan jiwa dan tubuh. Keselamatan individual dan sosial. Dan keselamatan yang utuh jiwa raga, individual, sosial itu yang dinamai kota Allah, the city of God. Itu yang sudah kita bicarakan dalam pasal 11 yang lalu. Dia cuma mengulang di sini. The city of God atau Yerusalem sorgawi. Yerusalem baru. Nah, karena kita itu beriman dan berpengharapan pada kota Allah itu, the city of God itu, maka sekarang kita beribadah dengan spirit menghadap ke Bukit Sion. Sekarang di dunia ini, karena kita beriman dan berpengharapan pada Yerusalem baru, maka sekarang di dunia ini kita beribadah dengan penuh syukur. Syukur atas anugerah yang maha besar dari Tuhan itu. Nah, itulah jiwa, itulah spirit dari worship di dalam era perjanjian baru. Spiritnya adalah penuh syukur, hormat, puja dan puji, dan sukacita. Bukan suasana ketakutan dan kegentaran yang membuat malah ingin menjauh dari Tuhan, tetapi suasananya justru penuh syukur, hormat, puji, dan puja, dan sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan yang lain. Yang lain itu siapa? Penulis surat Ibrani menjelaskan di situ. Itu ternyata sebuah corporate worship. Corporate worship yang menghayati bukan cuma perkumpulan atau perhimpunan orang-orang percaya di bumi, melainkan itu adalah perhimpunan gereja Tuhan di semua abad dan tempat. Perhimpunan orang beriman yang masih hidup dan yang sudah mendahului. Perhimpunan bahkan dengan malaikat-malaikat yang memuji Tuhan. Disebutkan di situ ribuan, atau kata aslinya puluhan ribu malaikat. Itu sebabnya, saudara-saudara, banyak arsitektur gereja-gereja kuno yang megah itu ditandai dengan gambar-gambar pada dinding, atau pada relief pada dinding, atau pada kaca-kaca yang ada di atas, ya. Dan itu gambarannya adalah gambaran tentang malaikat. Malaikat-malaikat yang bernyanyi, ada yang meniup sangkakala, ya, mereka menyanyi,
seperti mereka itu hadir pada waktu umat Tuhan sedang beribadah. Pada waktu itu sebenarnya juga para malaikat juga sedang bergabung dalam himpunan itu. Para malaikat sedang meniup sangkakala dan ikut bernyanyi. Itu sebenarnya penghayatan yang ingin disampaikan oleh penulis surat Ibrani, dan itu di-capture dengan baik oleh arsitektur dari gereja-gereja yang saya bilang beberapa gereja kuno masih punya arsitektur seperti itu. Ya. Kalau kita menyanyi lagu Kidung Jemaat, misalnya Kidung Jemaat 2, lagu yang sangat kita kenal. Suci, suci, suci. Ya. Nah, di dalam bait yang kedua, itu terdapat lirik begini. Kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Lalu berikutnya, segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kalau Anda melihat lirik bait 2 itu, di situ di-include malaikat. Dan memang benar. Ya. Ketika kita sedang menghadap Tuhan dalam corporate worship, maka ibadah kita itu menjadi sebuah ibadah yang melampaui batas ruang dan waktu. Beyond space and time. Itu merupakan sebuah antisipasi dari datangnya heavenly corporate worship di Yerusalem baru kelak. Kelak akan ada ibadah heavenly corporate worship yang sempurna, di mana semua unsur sorgawi itu bergabung jadi satu, menyatakan hormatnya, sujudnya, dan sukacitanya menyembah Allah yang kudus itu. Jadi tentu saja, kalau penghayatannya seperti itu, maka tidak ada tempat bagi penghayatan dan sikap yang asal-asalan, yang meremehkan dan yang memandang enteng, yang tidak serius terhadap worship di dunia ini. Itulah maksud dari penulis surat Ibrani. Dia membimbing jemaat Kristen, sekalipun kamu sudah dimudahkan, aksesmu digampangkan, tetapi tidak berarti ibadahmu gampangan. Ibadahmu itu ibadah naik ke Bukit Sion. Ibadah yang mencerminkan pengharapan dan iman kita bahwa suatu kali kelak corporate worship itu akan real terjadi dalam pengertian yang perfect. Sekarang kita mengantisipate itu. Ya, itu sebabnya suasana ibadah Kristen dalam zaman Perjanjian Baru pun itu tidak berarti serampangan dan asal-asalan, gitu. Ya, itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Kita memang sudah lewat dari zaman Perjanjian Lama, tetapi zaman Perjanjian Baru punya ciri khususnya sendiri, dan orang Kristen harus tahu itu.
Ya. Itu sebabnya saudara, konsep ini sebenarnya penting ya untuk kita menghayati kalau kita beribadah, ya, terutama dalam corporate worship pada waktu hari Tuhan, hari Minggu. Ya. Kalau kita menghadap Tuhan pada hari Minggu itu, kita memang tidak lagi menghadap seperti orang perjanjian lama, ya, ke Bukit Sinai, tetapi kita itu datang ke Bukit Sion. Dan penghayatannya memang harus cocok dengan itu, saudara. Sebab itu ibadah Kristen layak dipersiapkan dengan baik. Ya, secara individu kita datang berbakti, kita siap. Secara corporate, ibadah itu dipersiapkan dengan kesungguhan hati dan persiapan yang baik. Semua orang yang terlibat di dalamnya, yang mempersiapkan bagiannya masing-masing, itu layak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya seluruh ibadah itu menjadi ibadah yang benar-benar mencerminkan sebuah sikap kita yang bersyukur, yang tunduk dalam kekaguman, penuh dengan puji dan puja, dan kita itu dengan sukacita menghadap Dia. Ya, semoga itu memberi nuansa yang penting untuk kita dalam memahami, memaknai, dan menghayati corporate worship secara Kristen. Ya, silakan kalau ada yang ingin berbagi atau pendapat atau bertanya tentang hal ini, saudara-saudara. Selamat bergabung, Tante Maya. Aku terlambat bisa. Apa salah waktu? Oh, salah waktu. Baru 10:30, Pak. Maju sejam di sini. Iya. Di sini udah. Iya. Betul. Jadi sekarang terpaut 2. Ya. Iya. Ya, next time better lah. Ya, tiwas nungguin. Sorry kalau nggak di-update lagi. Jadi berarti sekarang di sana harusnya 9:30. 10. Betul. Iya. Ya udah. Next time deh. Baik. Oke. Pak Pipi. Iya, Bu ini. Tadi Pak Pipi bilang apa? Corporate worship. Pak Pipi bisa ulang corporate worship. Jadi yang Pak Pipi bilang bisa sama semua, jadi melampaui ruang sama waktu. Itu maksudnya even hari Minggu kita worship juga dianggap seperti itu ya? Atau? Ya. Penulis surat Ibrani mengajak kita punya penghayatan seperti itu. Waktu kita corporate worship pada hari Minggu, kita pun menghayati itu sebagai sebuah perhimpunan atau persekutuan, ya, worship yang corporate dengan semua pihak yang di dalam Yesus Kristus menyembah Allah, ya, termasuk tadi yang dibilang jemaat anak sulung, ya, orang-orang yang sudah meninggal yang telah disempurnakan karyanya oleh, justru seperti yang lalu kan saya bilang, orang-orang perjanjian lama itu seperti lari estafet, mereka lari duluan, lalu orang Kristen yang sekarang itu yang melanjutkan pangkat estafet yang kemudian, ya, supaya apa? Supaya mencapai kemenangan, dan kemenangan itu menjadi kemenangan bersama, gitu.
mereka disempurnakan imannya justru oleh kita di zaman perjanjian baru ini. Ya, bahkan bukan cuma manusia, tetapi malaikat. Ya, malaikat surgawi itu ikut include di dalam corporate worship itu. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda pernah menghayati seperti itu? Kalau ibadah hari Minggu, apakah Anda menghayati bahwa saat itu malaikat sedang nyanyi bersama Anda? Pernah nggak bayangin begitu? Baru tahu hari ini, Pak Pipi. Sebelumnya Nggak pernah. Ya. nggak pernah dengar, baru hari ini. Pernah tahu nggak ada gereja-gereja yang arsitek